Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Kerangka Dasar Konseptual dari buku Akuntansi Keuangan edisi 3 karya Kartika Hadi. Sebelumnya yang terhormat dosen kami, Ibu Syurmita SEAK MSCCA, dan teman-teman seperjuangan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Azra Auliasari, kemudian Hadiana selaku moderator, kemudian ada Najwa Ali, terakhir ada Salsabila Tiara. Materi pertama akan dibacakan oleh Azra. Satu, pengertian kerangka konseptual. Profesi akuntan memerlukan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang berisi konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berguna bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya pihak di luar manajemen. Kerangka konseptual mempunyai tujuan yaitu satu, membantu DSAK IAI dalam mengembangkan SAK baru, menyediakan dasar standarisasi alternatif perlakuan akuntansi, mengembangkan standar lokal. Yang kedua, membantu menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, membantu auditor dalam memberikan opini. Yang keempat, membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan informasi. Yang kelima, membantu peminat untuk memahami pendekatan DSAK. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi dan perubahan sumber daya ekonomi entitas, yaitu posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yaitu satu, ada pemangku kepentingan yang menggunakan informasi keuangan antara lain satu, investor atau calon investor. Yang kedua, kreditur atau calon kreditur. Yang ketiga, rekanan. Yang keempat, pelanggan. Yang kelima, karyawan. Yang keenam, badan pemerintah. Dan yang ketujuh, publik. Di sini juga ada keterbatasan laporan keuangan yang bertujuan umum. Ada informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim, dan perubahan sumber daya dan klaim entitas pelapor, yaitu yang termasuk posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan catatan dan laporan keuangan. Di sini juga ada informasi tentang dampak valuta asing atau sumber ekonomi entitas, yang termasuk yaitu akuntansi akrual. Yang ketiga, asumsi dasar, kelangsungan usaha atau going concern. Dalam keadaan normal, suatu aset lazimnya dilaporkan di neraca berdasarkan nilai buku, yaitu harga historis dikurangi akumulasi penyusutan dan dilaporkan berdasarkan nilai pasar yang lebih tinggi pada tanggal laporan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. 4. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Karakteristik kualitatif fundamental. A. Relevan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Apakah informasi dianggap relevan untuk dilaporkan atau tidak akan dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Materialitas merupakan tolak ukur apakah suatu informasi dianggap relevan. Suatu informasi dianggap material atau signifikan bila suatu kesalahan, salah saji, atau kelalaian mencantumkan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi tersebut atau dengan perkataan lain dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus.
Kemudian ada representasi tepat. Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Agar berguna, laporan keuangan harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Untuk itu harus memiliki 3 karakteristik, lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Lengkap yaitu informasi harus disajikan secara lengkap agar pengguna dapat memahami fenomena yang digambarkan dengan baik untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, netral. Informasi yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi. Informasi tidak dimanipulasi atau disajikan lebih baik atau lebih tidak baik dari fakta sebenarnya. 3, bebas dari kesalahan. Representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena. Maka agar pengguna dapat mendapatkan informasi yang lebih transparan dan tepat, perlu dijelaskan metode dan cara penilaian dilakukan, asumsi serta keterbatasan yang ada. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif peningkat. Yang pertama ada keterbandingan. Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas perbandingan laporan keuangan untuk 2 atau lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu entitas sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. Yang kedua ada keterverifikasian. Berarti bahwa berdasarkan informasi tersaji, berbagai pengamat independen akan berkesimpulan yang sama. Verifikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu penyajian informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola informasi. Namun, penyusunan laporan keuangan sangat tergantung pada kelancaran arus data, bukti, serta dokumen pendukung sebagai masukan proses akuntansi. Yang terakhir ada keterpahaman. Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Next. Lima, informasi keuangan andal. Informasi dikatakan berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur tentang sesuatu yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Beberapa persyaratannya yaitu pertama, penyajian jujur. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak luput dari risiko keterbatasan kemampuan untuk melaporkan keadaan atau peristiwa berdasarkan apa adanya. Yang kedua ada substansi mengungguli bentuk. Substansi dan realita ekonomi suatu transaksi atau kejadian tidak selalu sejalan dengan bentuk hukumnya. Dalam keadaan demikian, maka yang harus diutamakan adalah substansi, bukan bentuk hukumnya. Contoh penerapan substansi mengungguli bentuk yang terpenting misalnya dapat diberikan pada penyusunan laporan keuangan, konsolidasi, dan akuntansi sewa. Ketiga ada netralitas. Informasi bersifat netral berarti harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak diutamakan kebutuhan atau keinginan pihak. Terakhir ada kelengkapan. Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu dan laporan laba rugi. Dan laporan arus kas melaporkan kegiatan usaha entitas selama suatu periode masa lalu.
agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai informasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan, kejadian atau peristiwa berdampak penting atas suatu entitas yang terjadi setelah tanggal neraca atau periode tahun usaha. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Masih di mute. Ini gue edit aja deh nanti, apa ya? Baru. 6. Kendala informasi yang relevan dan andal. Untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal, akan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama ada timeliness atau ketepatan waktu. Suatu informasi yang terlambat akan menjadi tidak relevan. Ketepatan waktu penyajian informasi yang relevan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pengolah informasi. Yang kedua ada balance between benefit and cost, atau keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci, dan tepat waktu suatu informasi, maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Dan dalam hal ini harus diperhatikan materialsnya. Yang ketiga ada balance between qualitative karakteristik, atau keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali antara karakteristik dapat saling bertentangan. Relevan dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit dipenuhi secara bersamaan. Tujuh, unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan suatu entitas bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Ketiga jenis informasi utama yaitu neraca melaporkan posisi keuangan, laporan laba rugi melaporkan kinerja, dan laporan arus kas untuk melaporkan sumber penggunaan dan perubahan dana yang berdampak atas posisi keuangan. Yang pertama, posisi keuangan. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan ada 3 unsur neraca, yaitu yang pertama aset, kedua liabilitas, dan ketiga ekuitas. Yang kedua ada kinerja penghasilan bersih atau laba atau profit. Seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau performance, perhitungan imbalan investasi atau return on investment, maupun perhitungan penghasilan per saham atau earnings per share. Dalam kinerja meliputi 2 unsur yaitu penghasilan atau income dan beban atau expenses. Yang ketiga ada penyelesaian pemeliharaan modal. Kenaikan penurunan ekuitas yang disebabkan karena revaluasi atau pernyataan kembali harus dilaporkan di neraca sebagai penyelesaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi dan tidak dapat dilaporkan sebagai unsur laporan laba rugi. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan keberadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam neraca, serta penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi haruslah memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang pertama, ada probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, keandalan pengukuran. Ketiga, pengakuan aset. Keempat, pengakuan liabilitas. Dan kelima, pengakuan penghasilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Yang ke-8 ada pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur neraca dan laporan laba rugi menggunakan
beberapa dasar pengukuran tertentu, yaitu 1. Nilai historis, 2. Biaya kini, 3. Nilai realisasi atau penyelesaian. Yang keempat ada nilai sekarang, dan yang kelima ada nilai wajar. Yang kesembilan ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Yang pertama, konsep modal keuangan. Menurut konsep ini, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan nilai aset bersih atau ekuitas entitas. Yang kedua, konsep modal fisik. Menurut konsep ini, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang didasarkan pada misalnya unit output per hari. 3. Konsep pemeliharaan modal menentukan perhitungan laba rugi. Pemahaman konsep ini penting untuk membedakan pengertian imbalan modal entitas dan pengembalian modal. Bila modal keuangan diukur dalam satuan dan daya beli konstan, maka laba adalah kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama suatu periode usaha. Sedangkan konsep pemeliharaan modal fisik mengartikan laba sebagai adanya kenaikan modal dalam kapasitas produktif fisik selama satu periode usaha. Yang ke-10 ada SAKETAP, SAKEMKM, dan SAK Syariah. Yang pertama ada SAKETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Kerangka konseptual pelaporan keuangan yang berlaku umum merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyangkut kepentingan publik. Pada bulan Mei 2009, DSAKIAI telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAKA-ETAP untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, misalnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Yang kedua ada SAKEMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAKETAP masih dirasa terlalu rumit untuk diaplikasikan pada laporan keuangan EMKM, terutama dengan diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM yang mengharuskan LKM membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK. DSAKIAI menyelaraskan pengertian EMKM yang dapat menggunakan SAK EMKM adalah berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku di yurisdiksi Indonesia, sedikitnya 2 tahun berturut-turut. Yang terakhir ada SAK Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pada tahun 2007, DSAKIAI menerbitkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dan pada tahun 2009, Komite Akuntansi Syariah berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSASIAI yang mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Kerangka Dasar Syariah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Hanya berbeda sedikit tentang pembahasan terkait transaksi syariah. Transaksi syariah harus berdasarkan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Matiin dulu recordnya. Oh iya.